Baik pemirsa Akhir Lusono Channel, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Mas Parjianto. Beliau ini adalah penggali kubur atau penggali liang lahat di makam Bumi Suci Semaki Gede, tempat di mana almarhum Ki Seno Nugroho dimakamkan. Mohon maaf pemirsa, sebenarnya kami pernah sowan ke Mas Parjianto aja. Ya. Waktu itu 1 kali dan sudah direkam. Ternyata ketika sampai di perjalanan, kemudian karena waktu itu hujan lebat, ternyata saya kurang pandai, mungkin nunulnya keliru sehingga kok nggak ada gitu. Jadi hujan waktu itu Mas. Ya, setelah sampai sini, setelah dari sini di perjalanan hujan, itu perjalanan pulang. Sehat Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak Parjianto, akhirnya mohon maaf ini kita ulang perbincangan saat itu karena benar-benar ini di luar keinginan kami juga ternyata hilang. Nah, saya kira pertanyaan sama dengan dulu Mas Parjianto. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, sudah berapa lama sih Mas Parjianto ini menjadi atau menjalani profesi sebagai penggali kubur? Dulu pertama kali tahun berapa, tapi artinya kurang tahu ya. Kira-kira kurang lebih 7 tahun lah. Oh iya. Kurang lebihnya. Jadi kurang lebih pemirsa, Mas Parjianto ini menjadi penggali kubur di makam Semaki Gede. Jadi hanya di makam sini Mas, tidak di makam lain atau Kalau juga? untuk tetapnya kan di sini. Oh, tetapnya di sini. Tapi kadang kalau pas di rumah kan, kadang orang meninggal ya kita bantu. Oh, tapi istilahnya umpamanya dianggap sebagai apa ya, pekerjaan tetapnya lah, atau mungkin apa ya, tanggung jawab tetap. Tanggung jawab tetapnya itu sebagai penggali liang lahat atau penggali kubur di makam Semaki Gede. Baik Mas Parjianto, sudah 7 tahun, saya kira sudah cukup lama juga. Satu tim berapa orang sih Mas? Satu tim 4 orang. 5 sama juru kunci. Oh, 5 sama juru kunci. Mohon maaf kalau boleh diinformasikan, keempat itu siapa saja Mas? Mas Parjianto. Saya sendiri, terus ini sama adik juru kunci bapak saya. Oh ya. Bapak Jarwo. Bapak Jarwo. Terus sama Bapak Muji yang tinggal di daerah selatan sana. Iya, Pak Muji. Sebelah ini timur makam. Oh, timur makam. Bapak Darno. Pak Darno. Kemudian satu lagi. Juru kunci. Oh, Pak Parmian, Pak Parjianto, Pak Jarwo, Pak Darno. Pak Darno. 5 sama juru kunci. 5 sama juru kunci. Bertanggung jawab daerah sini. Oh iya, jadi 5. Itu pengerjaan satu liang lahat itu membutuhkan waktu berapa jam Mas? Kalau membutuhkan waktu, setiap galian itu kan nggak mesti, yang pasti itu kurang lebihnya sekitar 4 jam habis. Oh, Duhur mungkin udah kelar. Oh, itu menjadi berbeda karena apa Mas? Mungkin karena tempat yang udah terlalu penuh mungkin ya. Sama mungkin sama yang atas sama yang bawah mungkin udah gesek-gesek, sama yang dulu akan kicing-kicing pasti ada yang geser sana, geser sini, terus nggak tepat sama yang meninggal dulu. Oh iya, jadi yang membuat berbeda jamnya itu karena itu ya Mas, karena apa, mungkin geser-geser itu nggih. Monggo nggih. Gitu. Terus kalau ini Mas Parjianto, selama menjalani profesi sebagai penggali kubur atau penggali liang lahat, itu pernah nggak Mas menemukan istilahnya hal yang apa ya, yang dianggap orang itu takut gitu, mamanya ketemu mayat yang mungkin masih utuh atau apa gitu? Mungkin yang pasti kalau pengalaman nyata udah tiap ada kalian pasti kan ada yang nyata, masih ada yang jenazah. Satu kali ada yang masih utuh, itu udah jenazah 1 tahun. Itu pengalaman nyata. Terus kalau yang sering-sering cuma tinggal tulang-tulangnya aja, itu kan udah biasa kayak gitu. Iya. Mas Parjianto. Iya. Maaf loh, ini orang lain itu kan kadangkala takut ketika
baru cerita tentang jenazah gitu aja udah kadang-kadang udah takut. Lah ini sudah ketemu tulang belulang. Apakah tidak ada perasaan takut Mas atau gimana Mas? Mungkin biar orang di luar sana juga mungkin nggak perlu takut atau bagaimana Mas? Dulu awal-awalnya sih ya takut-takut gimana gitu kan pertama kali, tapi kalau 1 kali 2 kali mungkin udah biasa, kayak yang lihat jenazah terus ngambil tulang-tulang kayak gitu. Itu biasa Mas? Ya, biasa. Udah biasa. Nah, mungkin pesan atau istilahnya mungkin ada apa ya, ungkapan dari Mas Parjianto kira-kira biar mereka yang di luar itu tidak terlalu takut dengan jenazah, mungkin ada pesan atau ada omongan bagaimana Mas? Karena kan kebanyakan anak kecil saya kadang takut gitu. Kita harus apa ya, buat pesan sama pemirsa ya, kalau istilahnya Pak Gali yang lahat itu kan, kalau kita nggak berani ya kita harus coba dulu dari awal, kita yang paling atas dulu aja kan, biar melatih mental dulu. Kalau ya yang belum berani yang sampai yang bawah ya kita harus sebenarnya harus dicoba dulu kan, lama-lama gitu pasti kan kita berani, soalnya kan itu udah kayak tanggung jawab. Apalagi kalau kita gali liang lahat aja nggak berani, gimana besok kalau ibu kita atau ayah kita, saudara kita meninggal, kan kita harus belajar dari nol dulu biar berani gitu. Mas Parjianto dulu juga mulai dari langsung sudah sampai dalam atau? Kalau pertama kali ya langsung dalam, soalnya kan sudah kita satu tim, kalau kita harus berani, nggak berani ya kita terjun. Iya. Nah ini Mas, kok mau menjadi atau menjalani profesi sebagai penggali kubur atau liang lahat, sementara profesi itu kan bagi orang lain mungkin tidak diminati, bahkan nggak mau gitu. Ini ada misi khusus apa Mas? Mungkin untuk apa ya, istilahnya untuk beribadah atau apa gitu? Kalau itu kan dulunya kurang berani kan, kalau kita niatnya ibadah dulu aja kan, kita pasti diusahain bisa. Pertama kali ya kalau kita niatnya ibadah pasti kita harus terjun, paling ya bertahap lah, itu kan pasti berani. Yang nawari dulu siapa Mas? Yang pertama kali itu mertua saya. Mertua ya. Mertua disuruh bantu ya ringan-ringan dulu ya pertama kali ya. Ya ringan-ringan dulu. Terus yang kalau udah apa ringan-ringan itu yang ngangkat cangkul dulu atau apa dulu? Cangkul yang belum sampai ke bawah banget. Kalau nanti kalau udah agak berjalan berapa bulan baru yang iya. Terus ketika ini Mas, ditawari oleh mertua, waktu itu langsung oke, siap, saya sanggup gitu, atau mungkin waktu itu masih istilahnya mikir-pikir dulu atau gimana? Ya kita siap aja lah. Niat ibadah dulu kan pasti ya kita berani lah. Oh iya. Jadi waktu itu istilahnya jawabnya? Ya jawabnya nggak langsung siap ya, soalnya kan ya itu kan karena gimana ya, kalau belum pernah kan pasti semua orang kan pasti ada rasa takut. Oh gitu. Mungkin bisa diperlihatkan di sana mungkin ya. Terus ini Mas Parjianto, kan Mas Parjianto sudah punya istri belum? Alhamdulillah sudah ya. Putranya berapa Mas Parjianto? 2 orang. Oh, istri sudah punya putra 2 orang. Nah, waktu itu ketika tahu Mas Parjianto ditawari oleh mertua untuk ikut bantu-bantu sebagai penggali kubur itu, Mas Parjianto gimana di istrinya gimana waktu itu? Istrinya dicoba aja Pak atau apa? Coba dulu, baru nanti kalau 1 kali 2 kali pasti ya lama-lama kan nggak apa-apa. Oh, pengalaman awal. Nggih. Oh iya. Monggo Pak. Terus kalau ini Mas Parjianto, pengalaman yang tadi kan pernah katanya 1 tahun itu ada jenazah yang masih utuh, itu terjadi tepatnya kapan Mas? Maksudnya jenazahnya kalau orang mana atau apa? Tepatnya saya dulu galinya itu kurang lebih tahun
sekitar 2017 atau 16 itu mungkin kan dia kan soalnya kan udah meninggal 1 tahun sebelum tanggal itu. Nah, itu kan digali, diangkat, mau diputar ke daerah Semarang itu. Oh, jadi dari sini malah Mas ya? Dari jenazah itu dari sini atau di nganu pemakaman daerah Pendowoharjo. Monggo Pak. Pemakaman daerah Pendowoharjo. Pendowoharjo. Tapi kan dia punya saudara di Semakin di sini. Oh, jadi jenazah justru dari Pendowoharjo dipindah di sini ya? Bukan, dipindah di daerah Semarang. Oh. Pemakaman umum apa itu? Oh, yang nggih. besar itu. Oh, nggih. Terus kalau ini Mas Parjianto, ada nggak apa peristiwa mengubur jenazah itu di malam hari gitu? Malam hari kemarin 2 kali atau 3 kali kemarin pas waktu ada pandemi kayak gini kan mungkin orang gimana takut atau berapa. Terus dari rumah sakit disuruh langsung dimakamkan di malam hari itu juga. Dulu kemarin pas di daerah sana jalan itu. Oh iya. Malam hari jam berapa itu? Dimakamkan malam hari. Jam 9 malam. Kalau sore gitu sering nggak Mas? Kalau sore belum pernah. Sore ya mungkin sebelum asar. Oh, sore belum asar ya. Jadi kalau setelah asar ya pernah ada sampai jam itu dulu jam 6 lah, jam berapa itu? Baru masuk jenazahnya. Mas, ini sekarang ke apa ya? Almarhum Ki Seno Nugroho. Maaf, Mas Parjianto kemarin juga ikut menggali liang kuburnya Mas? Iya. Oh, ikut ya? Dengan siapa timnya waktu itu Mas? Itu kemarin sama itu Pak Darno itu. Oh, Pak Darno? Sama tambah 1 orang itu di Pak Parjianto, kemudian Pak Darno sama Pak Widi. Pak Jarwo? Pak Jarwo sama Pak Widi. Sama Pak Muji. Sama Pak Muji. Kemarin 5 orang kan Kak, karena ada barengan yang meninggal. Oh iya. Maaf, kalau kedalamannya waktu itu kira-kira berapa Mas? Kalau kedalaman di sini rata-rata kurang lebihnya 140-130. 140 1 meter 40 cm. Oh, 1 meter 40 cm. Jadi dan waktu itu lancar ya ketika lancar itu Pak Seno ya mudah-mudahan dengan lancarnya kemarin penggalian liang kubur itu sudah menunjukkan insyaallah mudah-mudahan beliau husnul khotimah itu nanti. Amin. Nah, Mas mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat pemirsa apa Mas untuk mengakhiri perbincangan ini Mas? Mungkin ini buat pengalaman atau buat apa ya itu buat pemirsa. Lusono Channel ya. Iya, akhir Lusono Channel. Akhir Lusono Channel itu mungkin buat pemirsa itu kalau ibu atau saudara kita yang meninggal itu kalau bisa itu jenazahnya kita sendiri dari mulai kita memandikan. Pertama kan memandikan sama itu nanti kalau kita pas waktu ngubur itu kalau bisa ya tangan kita sendiri itu pas itu pas terakhir kita lihat kita memegang ibu mungkin kalau udah itu enggak lagi kan kita udah terakhir kalinya mungkin buat pemirsa kayak gitu kan gitu ya udah pengalaman lah buat pertama kali juga bisa buat luar biasa Mas pesannya luar biasa. Nah pemirsa akhir Lusono Channel kebetulan ini ada Pak Parnian juga, ada Pak Darno, kemudian ada Pak yang duluan Pak Jarwo. Monggo Pak, silahkan lenggah di sini Pak, biar ini pemirsa akhir Lusono Channel ini tim penggali kubur ya, satu tim ini ya, malah rawuh sudah. Nanti monggo Pak Jarwo, monggo Pak Parnian, beri Pak Parnian. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo, ya pemirsa ini ada Pak Parjianto, kemudian di sebelah kirinya itu Pak Darno, Pak Darno. Kemudian ini yang di kanan ini adalah sesepuhnya, sekaligus beliau adalah juru kunci yang pernah juga kita wawancarai begitu. Pak Jarwo, monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Nggih, hanya duduk saja, Pak. Ini salah satu timnya lagi, kru ini kru. Ya malah kebetulan bersyukur ini bisa berkumpul. Matur nuwun sanget, monggo. Nah, ini
Wah, sangat luar biasa Pak Jarwo. Ini Pak Jarwo, kemudian Pak Darno, Pak Parjianto, kemudian Pak Parnian. Satunya Pak Muji ya, Pak Muji mungkin baru sibuk. Oke. Pemirsa Akhirul Channel, mudah-mudahan perbincangan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa mendapatkan viewer yang banyak, subscribe yang banyak, karena apa yang tadi kita perbincangkan ternyata banyak maknanya, banyak hikmahnya, terutama pesan dari Pak Parjianto tadi, ketika ibu kita, ketika bapak kita, atau ketika saudara kita yang dekat itu meninggal, usahakanlah bisa menurunkan ke liang lahat sendiri gitu ya, karena itu adalah peristiwa terakhir dengan kerabat kita yang meninggal. Baik, terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa kembali, nuwun.